Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Residivis pencuri motor di Palembang ditangkap. Pelaku tak berdaya setelah kaki kanannya ditembak polisi karena melawan petugas saat penyergapan. Berkas kasus korupsi dana bantuan fasilitas lapangan olahraga tahun 2015 dilimpahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 12 mantan kepala desa terlibat. Cegah peredaran obat sirup yang dilarang, Dinas Kesehatan Ogan, Komering Ulu Selatan bersama TNI Polri melakukan sidak ke sejumlah apotik dan toko obat. Kasus korupsi dana bantuan lapangan olahraga dari Kemenpora tahun 2015 lalu dilimpahkan ke penyidik Polri ke Kejaksaan. Dalam kasus yang merugikan negara 1,3 miliar rupiah ini melibatkan 12 mantan kepala desa dan seorang kontraktor. 12 orang kepala desa dan seorang kontraktor yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan fasilitas olahraga di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah selesai disidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Selanjutnya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum. Polisi menyebutkan terdapat penyimpangan proses pembangunan atau tidak sesuai dengan RAB sehingga negara mengalami kerugian 1,3 miliar rupiah. Adapun dana yang digelapkan per desa mencapai 190 juta rupiah. Terindikasi penyimpangan pembangunan lapangan olahraga. Terjadinya penyimpangan pelaksanaan pembangunan lapangan olahraga di dua kabupaten Oki dan Ogi. Setelah kami atur ke lapangan, termasuk juga pada saat fisik itu tidak sesuai dengan RAB yang diajukan kepada kementerian. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun dan denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar rupiah. Yanor Ikrom melaporkan dari Palembang. Bingung juga kan? Ya, Saudara, mantan Direktur PT Swarna Dwipa Sumatera Selatan, Gemilang, Augie Bunyamin, dan kontraktor proyek PT Palkon Indonesia, Ahmad Thohir ditahan Kejaksaan Negeri Palembang. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi renovasi hotel BUMD yang merugikan Pemprov sebesar 3,6 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam, mantan Direktur PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, Augie Bunyamin, dan pihak kontraktor proyek PT Palkon Indonesia, Ahmad Thohir, akhirnya resmi ditahan Kejaksaan Negeri Palembang. Usai diperiksa, kedua tersangka keluar dari ruang penyidik tindak pidana khusus telah mengenakan rompi berwarna orange. Augie dan Ahmad Thohir akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Bakju, Palembang. Keduanya ditahan atas kasus dugaan korupsi renovasi hotel milik BUMD Swarna Dwipa Palembang pada tahun 2016-2017. Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga telah merugikan pemerintah Sumatera Selatan sebesar 3,6 miliar rupiah. Kejaksaan menyebutkan tersangka melakukan renovasi menggunakan dana operasional yang tidak sesuai prosedur. Terjadi rehab hotel di Swarna Dwipa. Swarna Dwipa tersebut BUMD milik Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dilelang proyek tersebut sebenarnya ada aturan yang mengatur tentang BUMD Provinsi. Nah, terus dimasukkanlah RAP. Jadi seolah-olah tahun 2016-2017 itu dilaksanakan proyek tersebut. Tetapi pada kenyataannya bantuan dari provinsi tidak ada proyek itu. Nah, digunakanlah oleh si Augie selaku direktur umum
Hotel Suwarna Dwipa menggunakan dana operasional. Kejaksaan saat ini tengah melengkapi berkas perkara kedua tersangka agar secepatnya disidangkan. Perbuatan kedua tersangka melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancamannya di atas 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya, pasca larangan menjual obat sirup, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan bersama TNI Polri melakukan sidak ke sejumlah apotik dan toko obat. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama TNI dan Polri mendatangi satu persatu apotek dan toko obat yang berada di wilayah Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam sidak ini, petugas masih menemukan sejumlah apotek dan toko obat menjual obat sirup mengandung etilen dan glikol yang melebihi ambang batas. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meminta masyarakat tidak mengkonsumsi obat sirup yang mengandung etilen dan glikol. Langkah ini dilakukan guna mencegah gangguan ginjal akut pada anak-anak yang kian merebak. Jika ada keluhan, masyarakat diimbau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan dapat menggunakan obat berupa tablet atau kapsul. Hari ini pemerintah Kabupaten Ogan Selatan, Dinas Kesehatan beserta TNI, Polri, Dinas Perizinan turun bersama dalam rangka masyarakat sosialisasi dan pengawasan obat sediaan sirup ke sarana kefarmasian yang ada di wilayah kerja Kabupaten Ogan Selatan. Ini berapa banyak apotek yang sudah kita lakukan sidak? Pagi hari ini kita akan melihat ke 5 apotek dan 2 toko obat. Berapa banyak yang ditemukan obat yang dilarang ini? Sejauh ini kita sudah mendapatkan ada 2 item obat yang termasuk dalam 5 obat sediaan sirup yang mengandung cemaran EG yang melebihi batas ambang, yaitu Thermorex, kemudian ada Only Baby Flu dan Flu. Ini untuk obat-obatan yang ditemukan di apotek ini, selanjutnya akan disita ke mana nih? Selanjutnya obat-obatan yang telah ditemukan sesuai dengan Badan POM itu akan dikembalikan atau diretur ke PBM tempat apotek itu mengambil obat. Seluruh apotek dan toko obat diminta patuh terhadap instruksi Kementerian Kesehatan serta menghentikan sementara penjualan obat sirup kepada masyarakat. Sementara obat sirup yang dilarang dijual disita petugas untuk dikembalikan kepada pihak distributor. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ya, Kapolda Sumatera Selatan yang baru, Irjen Rahmat Widodo, mengunjungi Pusat Pelayanan Publik Polrestabes Palembang, memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Rahmat Widodo menyambangi markas kepolisian Kota Besar Palembang. Kedatangan orang nomor 1 di Polda Sumsel ini untuk melihat langsung pelayanan publik yang ada di Polrestabes Palembang seperti sentra pelayanan kepolisian terpadu, pelayanan pembuatan SKCK, dan pelayanan pembuatan SIM. Irjen Rahmat Widodo yang baru menggantikan Irjen Tony Harmanto memastikan semua pelayanan publik berjalan dengan lancar serta tidak ada pungutan liar di lingkungan Polrestabes Palembang. Kapolda menegaskan akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran. Saya ingin tahu bagaimana rekan-rekan kerja saya kesiapannya untuk melayani masyarakat. Saya datangi yang dekat-dekat dulu. Jadi saya ke Rumah Sakit Bayangkara, sudah sangat cukup bagus di sana, sudah sangat siap. Hari ini saya ke Polrestabes, juga sangat cukup bagus. Saya juga sudah nanya kepada teman-teman wartawan, apa permasalahan di Kota Palembang. Kita akan coba terus, nanti akan kita evaluasi. Kita laksanakan berita tersebut. Apakah ada sanksi denda bila ada yang... Oh pasti. Kapolda berharap semua pelayanan publik yang berada di bawah Polda Sumatera Selatan dapat berjalan dengan maksimal. Ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.